hadratil mukarramin al mukarramat al mustami'in al mustami'atil hadirin al hadirat, bil khusus guru kita bersama yang telah hadir bersama-sama kita, Pangarsa Kiai Haji Tubagus Miftah, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, diberikan kekuatan dalam membina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para kiai, para habaib, keluarga besar dari Kiai Haji Tubagus Abdul Majid yang pada malam hari ini dihaulkan haulnya yang ke-34. Mudah-mudahan keluarga para beliau diberikan kekompakan selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yaitu para kiai-kiai kita, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada juga di sini Bapak Lurah kita, ada juga Bapak Camat dari Babinsa atau dari Babinmas yang hadir bersama-sama kita, dan para hadirin, para hadirat anu sami-sami dimuliakan ku abdi, dan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di Gusti Allah Subhanahu. Saya datang ke sini sebetulnya tidak diundang, tapi alhamdulillah saya melihat banner, saya ta'zim dengan beliau Kiai Haji Tubagus Miftah, dan alhamdulillah saya bisa berkesempatan hadir di tempat ini. Namun perintah beliau saya memberikan sedikit pemaparan nasihat hikmah anu mudah-mudahan aya manfaat napikeun urang sadayana. Amin ya rabbal. Para pemuda, para pemudi, para remaji yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berada di pertengahan, hampir di penghujung daripada bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal teh bulan kelahiranna baginda Nabi kita Muhammad. Kebal orang salawatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siap mengikuti salawat? Siap. Siap mengikuti salawat? Siap. Ayo kita sama-sama bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang kompak, ya Nabi salam. Ayo bapak-bapaknya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah alladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana walladzi ahdharana fi hadzal ijtima'i. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa innaka. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah, urang penting ieu bunga bahagia dikumpulkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, digerakkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa sama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara yaitu perayaan haul sekaligus daripada perayaan Maulid baginda Nabi kita Muhammad, yang di dalamnya dibacakan zikir kepada Allah, yang di dalamnya dibacakan yaitu tahlil, pembacaan tamjid, pembacaan tahmid, anu mana orang tos tararang sadayana nyata kalimat hadits nu diundikakeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin yuzkaru fihi ismullah. Tidaklah nyata orang kumpulan di hiji majlis anu di jero majlis teh disebutkeun aran-aran Allah Subhanahu wa taala, wa asma'u sayyidina Muhammad, jeung disebutkeun aran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kusebab orang cinta kana baginda Nabi, kusebab orang resep kana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab orang mual sah zikir ku kumaha bae kalimat la ilaha illallah tanpa
disertai ku kalimat Muhammadur Rasulullah. Kalimat Nabi Muhammad ini, kalimat Muhammad ini selalu dibersertakan bersama nama Allah. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam nyaitan bukan memberikan pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupa pertanyaan, ya Allah, ia ngaran Muhammad ngaran sah Muhammad tesah ya Allah. Di surga Naim tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di surga Aden tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di arsy Allah subhanahu wa ta'ala tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya Muhammad sah ya Allah. Muhammad ini siapa wahai Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadis qudsi, ya Adam min hadan nuri khuliqta wa khuliqatil alam. Wahai Adam, ketahuilah bahwa ngaran Muhammad adalah nama sebab nama inilah, sebab cahaya inilah, sebab keagungan nur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang namanya Muhammad. Diciptakannya engkau dan diciptakannya alam semesta. Maka pantas di hadis qudsi dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Maka kalau seandainya kata Allah bukan karenamu, maka tidak akan pernah diciptakan seluruh alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah, eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos nyebat-nyebat ngaran umatna, bukan ngaran sahabatna, bukan nama daripada yaitu istri-istri beliau, anak keturunan beliau yang disebut oleh beliau dari kejauhan. Hiji riwayat mengatakan pada saat beliau setelah melaksanakan perang Badar, dan di perang Badar tersebut banyak sahabat yang wafat. Setelah itu melaksanakan perang Uhud. Setelah perang Uhud, seueur hafidul Quran, mereka para hufadul Quran, mereka para hufadul hadis anu diwafatkan di dalam perang Uhud, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan syahid. Sabadana eta Rasul ziarah nyaeta ka pemakaman Uhud. Apa yang disampaikan sama Nabi di pemakaman Uhud? Cek Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaeta kenarika jarah ngirimkeun salam kana sahabat-sahabat atas maut. Di ujung kalimatna fa ni'ma uqbadar, apa disampaikan Rasul seharusnya kirim salam, ngirim doa kana para sahabat atas maut. Rasul lisannya, Rasul lidahnya bergerak sendiri. Setelah itu mengucapkan dengan matanya yang memandang ke depan dengan pandangan yang kosong, beliau mengatakan yaitu kalimat ahibbati ahibbati ahibbati. Naon eta makna ahibbati? Makna ahibbati teh para kekasihku cek Rasulullah. Kemudian ada yang dengar sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain ini bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, limadza taqulu kadalik? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan ahibbati ahibbati? Alasna ahibbataka ya Rasulullah? Nauntah kami ieu lain kekasih engkau ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan kekasihmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumaha jawaban Nabi? Antum ashabi, kalian semua ini sahabat-sahabatku. Kalian semua ini orang yang menemaniku. Kalian semua ini orang yang berjumpa denganku. Kemudian ditanya lagi sama sahabat, wa man haula'i ya Rasulullah? Lantas siapa mereka tadi yang kau sebutkan ahibati ahibati wahai Rasulullah? Maka dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya, ahibati alladzi yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka para kekasihku, mereka yang aku rindukan, mereka yang aku cintai, mereka yang aku tunggu-tunggu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman kepadaku. Maranehna ngarayakeun perayaan Maulid Nabi, maranehna ngarayakeun marhaba, maranehna ngarayakeun perayaan-perayaan hari besar Islam, mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak pernah melihat wajahku. Aya di dieu pernah panggil Rasulullah aya? Aya nu pernah ningali Rasulullah aya? Dina ngimpi, pernah ngimpi Rasulullah pernah. Nah, ieu urang sadayana kabehan disebut dan dirindukan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Jelas Rasulullah menyampaikan, ahibbati alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka para kekasihku adalah mereka anu sok marhabaan, anu sok selawatan, anu sok maca tahlil, anu sok kumpulan, anu sok berjamaah, anu sok melaksanakan perayaan hari besar Islam. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh baginda Nabi kita Muhammad.
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir dari saya, sebelum saya tutup acara ini, sebelum saya tutup tausiah ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, insyaallah kalau kita istiqamah, insyaallah kalau kita tetap berjuang di jalan agama Allah, insyaallah kalau kita gemuruhkan asma Allah, asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah lamun orang cinta karena pakaian budaya-budaya Islam, Rasul menyebutkan dalam hadisnya yang lain, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tubalil ghuraba. Tubalil ghuraba. Apa artinya tubalil ghuraba? Beruntung mereka para pengembara. Beruntung mereka para pengembara. Rasul banyak kalimat-kalimat hikmah. Anu kadang-kadang orang terpaham, sahabat pun tidak memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Maka sahabat itu ketika mereka tidak paham, mereka tidak langsung bertanya kepada Rasulullah, anjeunna cari heula ieu kalimat ghuraba teh naon menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyampaikan beruntung mereka para pengembara. Ditanya diku sahabat Rasul, wa man haula ya Rasulullah, siapa itu mereka al-ghuraba wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadisnya, mereka al-ghuraba alladzina idza fasudan nasi fasalahu. Mereka al-ghuraba, mereka yang beruntung, orang-orang yang mengembara. Siapa pengembara ini? Pengembara ini ternyata adalah mereka idza fasudan nasi fasalahu. Mereka adalah orang nalika jelema marabok manehna henteu, nalika jelema jinah manehna henteu, nalika manehna melakukan perbuatan maksiat manehna henteu, nalika mereka melakukan perbuatan fahisha, melakukan perbuatan munkara, melakukan perbuatan mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta al-ghuraba jongjon bae dina agama Islam, jongjon bae dina ibadah, jongjon bae dina cinta ke Allah, jongjon bae dina cinta ke Nabi Muhammad, jongjon bae ngadegetan kiai jeung ulama, jongjon bae ngadegetan para kiai, para habaib. Mereka adalah orang ghuraba. Antum semua minal ghuraba. Antum semua yang ada di sini adalah kelompok-kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mengasingkan diri. Sebab kenapa? Ketahuilah ayyuhal hadirun al hadirat akramakumullah, ja'al islamu ghariba wa sayakunu ghariba. Islam baheula datang ke bumi Arab dalam keadaan asing. Nanti Islam di akhir zaman, maka jangan kaget kalau sekarang Islam sudah mulai diasingkan, Islam sudah mulai dicuekan, Islam sudah mulai tidak dianggap, bahkan Islam dianggap agama yang menakutkan. Insya Allah orang rangkas, orang oteng, sebab abdi teh boga dulur, boga keluarga di oteng ngaranna Ki Marzuk, Ki Sukra kegaduhan putranya tak Kiai Haji Dadang. Kiai Haji Dadang murid daripada Kadumerna. Saya punya Abah Al-Walid Abu Yawase. Insya Allah mudah-mudahan abdi jeung orang dia sadayana paduluran, sadayana orang dikumpulkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala di tempat anu mulia, di tempat insya Allah kita bukan hanya berkumpul di tempat ini, melainkan di surga. Mudah-mudahan sadayana orang dikumpulkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala di belakang panjingnya baginda Nabi kita Muhammad. Abdi mual panjang lebar sebab abdi ngata abdi mau takrim karena beliau, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.